Setiap hari kita bertemu banyak orang. Mereka lewat, bekerja, tertawa, belajar. Seringkali tanpa kita sadari bahwa masing-masing dari mereka membawa sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang ilahi. Dalam dunia kontemporer, manusia sering dilihat hanya dari fungsinya. Sebagai mesin, sebagai makhluk ekonomis, bahkan sekedar sebagian dari sistem. Tapi di dalam iman Kristen ada satu kebenaran yang mengubah semuanya. Manusia adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Namun, realitas hari ini menunjukkan hal lain. Kita menilai manusia dari apa yang mereka hasilkan, bukan siapa mereka. Pandangan-pandangan kontemporer tentang manusia sebagai mesin, hewan, makhluk seksual, dan makhluk ekonomis membuat kita kehilangan cara pandang Alkitabiah tentang nilai manusia. Untuk menjawabnya, kami mewawancarai beberapa staf dan dosen UPH Surabaya. Halo Pak Lewa. Halo. Dan ini Pak Joshua dan Langsung kepada Miss Ananda. menurut Pak Lewa, apa arti manusia sebagai imago Dei dalam kehidupan sehari-hari? Imago Dei ya. Ya. Jadi ada konsep bahwa manusia itu diciptakan seturun dan serupa dengan gambar Allah gitu. Biasa dikenal dengan nama Imago Dei. Jadi kalau misalnya dibilang gambar dan rupa, kalau kita lihat di lukisan kita atau foto gitu, kadang kan seorang menggambar gitu kan punya wajah gitu kan. Biasanya itu ada yang sesuatu yang mirip gitu. Tuhan juga menciptakan atau menggambarkan manusia itu mirip dengan Tuhan gitu kan. Namun kalau kita lihat manusia ini tidak semua itu gambarnya sama gitu, wajahnya sama. Terus apakah artinya itu dia salah gitu, tidak sesuai? Tidak. Tapi yang sesuai itu adalah karakternya. Manusia itu bisa punya sifatnya sama seperti Allah, dan kesabaran, dan juga penuh kasih dan lain sebagainya. Jadi itu yang ditegakkan. Bahwa kita ini diciptakan itu seturut dengan pertama karakteristik dari Allah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya kita harus mencerminkan Allah. Paling mudah kita bisa mencerminkan kasih Allah gitu ya. Dengan ya kita menjalani hari-hari dengan ucap syukur, kita berperilaku baik terhadap sesama, kita mengasihi keluarga kita mengasihi istri, anak, pacar dengan caranya bukan masing-masing, termasuk ya mahasiswa. Jadi ya cara mudahnya adalah dengan menerapkan kasih itu sesuai dengan apa yang seharusnya saja. Manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi itu bukan karena manusia berbuat sesuatu, tetapi hanya karena anugerah Tuhan semata. Jadi Allah juga sampai mengirimkan Yesus gitu ya sebagai anaknya untuk menebus manusia dari dosa. Jadi itu sih menurut saya. Kedua, pernahkah nilai itu mengubah cara Anda memperlakukan orang lain di kampus? Oh tentu saja. Pada saat saya mahasiswa, saya mungkin belum terlalu mendalami mengenai Imago Dei, tapi setelah menjadi staf dan menjadi dosen, konsep ini terus-menerus ditanamkan. Kalau dulu pada saat sebagai mahasiswa, mungkin saya melihat sesama mahasiswa ini cuma sebagai orang yang butuh lulus, orang butuh ijazah. Gitu. Tapi pada saat sekarang menjadi seorang dosen dengan konsep Imago Dei dan kasih itu, saya bisa melihat, oh ternyata mahasiswa ini adalah pribadi yang perlu dituntun. Mereka perlu diarahkan, mereka perlu dikasihi. Sehingga ya kita sambil mengajari, sambil juga memberikan arah kehidupan dan memberikan basic-basic yang baik buat mereka. Gitu sih. Ya pernah ya, kebetulan saya juga dosen, jadi mempunyai mahasiswa yang beragam, ada yang memang baik, ada yang masih belum baik gitu. Dan untuk menghadapi mereka terkadang kelepasan emosi, tapi pada saat melihat mereka dengan cara pandang yang berbeda ya, cara pandang dengan gambar dan rupa Allah, saya melihat mahasiswa ini dikasihi Tuhan, diampuni Tuhan, disayangi Tuhan. Jadi saya pikir gambar dan rupa Allah ini juga harus saya bimbing dan harus saya bina gitu. Kalau misalnya saya tidak mampu, saya akan bekerja sama dengan Bu Tutut dan mendoakan mereka. Saya tidak boleh semena-mena gitu dengan manusia gitu ya. Bukan karena manusia itu dia berprestasi baru saya respect ke dia, tapi
karena dia itu sudah ciptaan Allah, maka sudah seharusnya saya menghargai dia, ngasihi dia gitu. Siapa saja. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Miss Nanda, bagaimana mahasiswa UPH untuk memperhatikan imago Dei itu tersebut? Menurut saya mahasiswa UPH itu untuk mempraktikkan imago Dei itu gambar dan rupa Allah ya. Yang pertama harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat Allah ya. Harus mengenal sifat Allah itu apa sih gitu ya. Jadi ketika kita mengenal seseorang lah ya, anggap kalian sudah sama-sama dewasa. Ketika kita ingin mengenal seseorang, kita akan mempelajari sifat-sifatnya. Untuk apa? Untuk menyesuaikan sifat-sifat kita dengan sifat-sifat dia. Setelah mahasiswa UPH ini mengenal Allah, maka dia akan merindukan Allah, gitu ya. Karena setelah pengenalan kita akan merindukan, gitu ya. Jadi kita selalu merindukan Allah. Gimana caranya supaya kita bisa merindukan Allah? Sering baca Alkitab, sering di komunitas-komunitas yang memang komunitas-komunitas yang rajin beribadah, berdoa gitu. Tetapi tidak hanya secara fisik saja, tetapi dalam hatinya juga memang ingin ibadah gitu. Sesederhana begini teman-teman, kita nggak usah muluk-muluk lah harus membangun gereja. Mahasiswa UPH itu biar bisa imago Dei, pada saat chapel tidak main HP saja, tidak buka Instagram, tidak main game, apalagi tidak main Roblox. Menurut saya itu sudah salah satu kesempatan mahasiswa UPH untuk jadi imago Dei. Simple like sehari-hari tetap kuliah sesuai dengan standarnya yang bagaimana seharusnya, kelas waktunya kelas ya kelas, perhatikan kelas, catatlah, tanyalah, itu sesuatu yang simple dan itu bisa mencerminkan gambar dan rupa Allah, karena Allah adalah Allah yang belajar juga, maksudnya dia berfirman ya, Allah itu adalah firman itu adalah Allah menjadi manusia. Di situ ada sebuah proses yang ilmu itu dipakai di situ juga oleh Allah. Nah, di sini kan mahasiswa juga harus belajar dengan benar sesuai dengan ilmu. Ya yang kedua mungkin dari segi hubungan dengan dosen dan mahasiswa sehari-hari, komunikasi, dari segi berbicara ya kok ya dikatakan kasih, dikurangi miso-misonya ya, dikurangi maki-makinya ya, main biliar gak apa-apa main, tapi dengan normal, tidak dengan kuraan gitulah gitu ya. Kita kembali lagi kepada mengasihi tadi, Allah itu mengampuni dan lain sebagainya. Kita melihat teman-teman itu tidak dari ketenarannya dia, tapi dia dari martabatnya dia gitu ya. Bukan karena dia dapat prestasi dulu baru saya mau kenalan dengan dia, saya mau belajar dengan dia. Terus kemudian yang tidak berprestasi gimana? Apa ditinggalkan? Tidak seperti itu ya. Lalu, bagaimana aplikasi imago Dei untuk mahasiswa? Apa bentuk konkretnya di dunia nyata? Pertama, imago Dei terlihat ketika kita membangun relasi, menghargai, memperhatikan, dan menguatkan sesama. Kita belajar berhenti melihat orang dari manfaatnya saja, tetapi sebagai pribadi yang dicintai Allah. Kedua, imago Dei mendorong kita mengerjakan mandat budaya. Belajar bukan sekedar mengejar nilai, tetapi menjadi berkat melalui keahlian dan karya yang kita hasilkan. Ketiga, imago Dei mengajarkan bahwa keberagaman adalah anugerah. Setiap orang berbeda suku, karakter, latar belakang, semua memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Belajar melihat orang bukan dari performanya, tapi nilainya sebagai ciptaan Allah. Imago Dei mengubah cara pandangku untuk berteman. Belajar sih buat lebih peka lagi kepada orang-orang yang mungkin kita tidak sadari. Bukan hanya teori, tapi membentuk karakter kita. Pertama, sebagai gambar Allah membuat hubungan jadi lebih sehat. Setiap hari adalah kesempatan untuk memantulkan karakter Kristus. Imago Dei bukan sekedar konsep teologis. Itu adalah undangan untuk melihat dunia dengan cara Allah melihatnya, untuk menghargai, membangun, dan membawa terang bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita hidup seperti itu, kita menemukan sukacita. Sukacita yang mengalir dari Allah sendiri, sukacita yang siap kita rayakan bersama.